apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Betul kan Kalita? Ya betul, karena Tuhan Yesus itu selalu mengasihi kita tanpa membeda-bedakan di antara kita, Kak Sarah. Betul. Nah, gimana adik-adik sudah siap untuk memulai ibadah sekolah minggu hari ini? Yap, kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Tapi sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita mau berdoa dulu nih, Kak Sarah. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Yuk, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memberkati kami sehingga kami bisa dapat kembali berkumpul di ibadah sekolah minggu online pada hari ini dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan yang berkati baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan berkati kami Tuhan agar kami bisa dapat duduk manis supaya setiap di mana kami mendengarkan firman Tuhan, memuji nama-Mu Tuhan, kami bisa dapat menyimak dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami dapat mengerti apa yang nanti dikotbahkan ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, senang sekali bertemu lagi bersama dengan Kalita di ibadah sekolah minggu online hari ini. Kalita berharap semoga adik-adik bersama dengan mama, papa, serta keluarga tercinta selalu dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Walaupun kita bertemu secara online, tapi Kalita percaya bahwa kasih dan juga penyertaan Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua tanpa membedakan di antara kita. Nah, adik-adik, hari ini Kalita ingin mengajak adik-adik semuanya untuk membuka Alkitab, dan firman kita hari ini terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kalita ulang satu kali lagi dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37, yaitu mengenai perumpamaan tentang seorang Samaria yang murah hati. Adik-adik, dulu ada seseorang yang hendak turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Orang itu melalui perjalanan dan amat sepi adik-adik di perjalanan saat ia sedang berjalan. Lalu tiba-tiba ada musibah yang dialami oleh orang tersebut pada saat di perjalanan. Orang itu mengalami musibah yang sangat parah adik-adik. Harta dan juga nyawanya hampir tidak terselamatkan. Ia diserang oleh beberapa perampok sehingga hartanya hilang dan juga raib diambil oleh perampok. Tidak itu saja adik-adik, orang tersebut pun juga dipukuli oleh para perampok tersebut sehingga menyebabkan badan orang itu menjadi luka-luka. Sangat sedih sekali adik-adik, orang itu badannya luka-luka dan ia tergeletak di pinggir jalan begitu saja. Adik-adik, pada waktu orang itu tergeletak di pinggir jalan begitu saja dalam keadaan luka-luka, ada beberapa orang yang datang dan melewati jalan itu adik-adik. Tapi yang pertama adalah seorang imam besar. Seorang imam tersebut datang dan lewat jalan itu. Ia melihat bahwa ada seseorang yang tergeletak di pinggir jalan membutuhkan pertolongan karena badannya luka-luka. Tapi seorang imam itu, ia tidak menolong. Ia takut. Akhirnya ia hanya melewati orang yang terkena luka-luka itu dan ia pergi meninggalkan orang yang luka-luka itu. Dan yang kedua adalah orang Lewi. Orang Lewi tersebut juga jalan, melewati jalan di mana ia melihat orang yang luka-luka tersebut tergeletak di pinggir jalan begitu saja. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Lewi tersebut? Orang Lewi tersebut sama halnya seperti dengan seorang imam yang pertama tadi. Ia jalan begitu saja adik-adik dan tidak menolong orang yang terkena luka tersebut. Lalu ada orang yang ketiga adik-adik, yaitu adalah orang Samaria. Dulu orang Samaria itu terkenal menjadi orang yang sangat dibenci dan sangat dimusuhi oleh orang Yahudi. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Samaria tersebut? Orang Samaria tersebut datang dan menghampiri orang yang terkena luka itu adik-adik. Ia turun dari keledainya. Ia menolong dan juga menyembuhkan, membalut luka-luka orang yang dirampok tadi. Ia membalut lukanya menggunakan minyak dan juga anggur. Sangat baik sekali adik-adik. Orang Samaria itu melakukan perbuatan yang benar di mata Tuhan. Tidak hanya itu saja adik-adik, kebaikan yang dilakukan oleh orang Samaria tersebut. Ia juga menaikkan orang yang terkena luka itu naik ke atas keledainya dan ia mengantar orang yang terkena luka itu ke sebuah penginapan. Di mana penginapan itu ia bisa dapat beristirahat sehingga orang yang terkena luka itu bisa dapat disembuhkan. Dan orang Samaria itu pun juga memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Tujuannya untuk apa adik-adik? Supaya pemilik penginapan dengan uang 2 dinar tersebut
bisa membeli segala kebutuhan yang diperlukan untuk menyembuhkan orang yang dirampok tadi. Nah, adik-adik, dari perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati tadi, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk bisa dapat saling mengasihi. Saling mengasihi itu tidak hanya kepada mama, kepada papa, kepada kakak, kepada adik, tapi kita juga harus saling mengasihi kepada semua orang. Kita harus saling mengasihi kepada teman, bahkan kita juga harus mengasihi kepada sesama kita walaupun mereka berbeda agama, mereka berbeda suku, mereka berbeda kulit, tapi kita mesti harus bisa mengasihi sesama kita tanpa membedakan. Kalita berharap semoga dari perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati ini, kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan kita bisa dapat saling mengasihi tanpa membedakan. Bagaimana adik-adik cara kita mengasihi sesama kita? Caranya sangat mudah adik-adik. Yang pertama, kita harus menghargai dan menghormati sesama kita, walaupun kita itu berbeda agama. Contohnya ketika teman kita sedang beribadah, kita harus menghormati, kita nggak boleh berisik ketika mereka sedang beribadah. Dan kita juga harus menjaga tutur kata kita, dan juga omongan yang kita keluarkan kepada sesama kita pun juga harus sopan. Dan yang terakhir adalah kita tidak boleh membenci sesama kita. Kita harus saling mengasihi. Walaupun banyak teman-teman kita yang mungkin warna kulitnya hitam, putih, walaupun dia rambutnya lurus, keriting, tapi kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus saling mengasihi. Sama seperti Tuhan Yesus yang mengasihi kita tanpa membedakan di antara kita. Jadi, karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita, alangkah lebih baiknya kalau kita pun juga mengasihi sesama kita tanpa membedakan di antara kita. Nah, adik-adik, ayat hafalan hari ini terambil dari Lukas 10 ayat 27. Kita bisa baca sama-sama, yaitu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Semoga firman Tuhan hari ini bisa dapat kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang terutama kita harus mengasihi sesama kita. Nah, sekarang Kalita ingin mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk berdoa. Kita tutup firman pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini ya Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu online dengan dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar mengenai firman Tuhan mengasihi. Tuhan, ajarkan kami ya Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu Tuhan, sama seperti dengan orang Samaria yang murah hati. Ajarkan kami ya Tuhan, agar kami bisa dapat mengasihi sesama kami tanpa membedakan di antara kami. Tuhan, seringkali kami membenci sesama kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong kami, agar kami tidak lagi membenci sesama kami. Ajarkan kami Tuhan, agar kami bisa dapat saling mengasihi dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semoga firman Tuhan hari ini bisa dapat kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Hai adik-adik sekolah minggu, setelah kita bersama-sama tadi mendengar cerita Alkitab, mari kini kita bersama-sama menaikkan doa syafaat untuk teman-teman kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk berkat pemeliharaan Tuhan kepada kami semua, secara khusus untuk anak-anak sekolah minggu yang dalam kondisi pandemi saat ini
masih tetap kami boleh bersuka cita, kami boleh belajar dari firman Tuhan, bagaimana kami boleh tetap mengasihi orang-orang yang membutuhkan pertolongan sama seperti orang Samaria yang baik hati. Kami mau berdoa untuk para dokter yang saat ini terus berjuang untuk menolong orang-orang yang saat ini sedang menderita sakit, baik karena sakit corona maupun sakit-sakit karena penderitaan yang lain. Juga para ilmuwan yang terus juga berjuang untuk menemukan vaksin yang akan memberikan kekebalan tubuh bagi kita semua sehingga virus corona boleh dikalahkan dan kami boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Tuhan, tolong juga kami sebagai anak-anak sekolah minggu yang juga masih terus sekolah, terus belajar dengan guru-guru kami, walaupun kami lakukan dengan online. Kiranya Tuhan, Engkau menolong agar kami tetap bersuka cita untuk belajar bersama dengan guru-guru di sekolah yang melalui online seperti saat ini. Pengetahuan yang disampaikan oleh guru boleh kami pahami dan kami tetap boleh juga berjumpa dengan teman-teman sekolah kami melalui online. Tolong berikan kepada kami semua kesehatan, berikan juga kepada guru-guru kami kesehatan, orang tua, dan seluruh masyarakat di Indonesia ini khususnya, agar mereka diberikan kesehatan dan juga ketertiban, kedisiplinan untuk menjaga kesehatan. Kami tetap mempergunakan masker ketika kami bertemu dengan banyak orang. Kami tetap boleh menjaga jarak sehingga kami tetap dalam kondisi yang sehat, sehingga kami boleh tetap terus belajar, tetap terus bergembira karena Tuhan menolong kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kiranya minggu yang akan datang kami boleh bertemu kembali dengan teman-teman dan guru sekolah minggu untuk belajar firman Tuhan dan memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik dapat menyimpan uang persembahan seperti amplop yang kakak pegang ini. Ya, adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop seperti ini, atau adik-adik juga bisa minta tolong papa atau mama untuk apa peserta? Untuk mentransfer ke rekening GKI Patisraya. Ya, seperti yang ada di sini. Ya, Kak. Ya, adik-adik, mari kita mau bangkit berdiri, kita mau menaikkan persembahan kita, membawa persembahan kita dengan penuh sukacita. Ya, kita mau sama-sama bernyanyi, bawa persembahanmu.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami setiap harinya Tuhan. Tuhan, saat ini kami membawa persembahan kami Tuhan, kiranya Engkau yang berkati persembahan kami, Engkau yang sucikan, Engkau yang kuduskan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini boleh berguna untuk gerejamu dalam memperluas pekabaran Injil-Mu dan juga bagi orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari anak-anak, kita tundukkan kepala. Kita mau mengakhiri kebaktian kita mau berdoa. Yuk, lipat tangannya dan tutup matanya. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kami saat ini masih bisa mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih meskipun online, kami masih terus bisa mendapat kekuatan melalui firman-Mu. Tuhan Yesus, ialah firman yang Tuhan tanamkan sepanjang hari ini, boleh hidup dan menjadi pedoman dalam hidup kami, menuntun hidup kami anak-anak-Mu setiap saat untuk tetap lebih kuat, lebih sabar, dan kami tetap hidup dalam rencana dan rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.